Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Nazwa sebagai ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan pihak PT terkait tugas mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rianti. Di sebelah saya ada Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Dimas. Ini nama PT-nya apa, Pak, kalau boleh tahu? Kita di sini Caron Pokpan Jaya Farm, unit hatchery Sampit. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh, gimana masalah perizinan pendirian usaha, Pak? Kalau kita di sini karena perusahaannya udah di sini udah dari lama ya, dari 2009. Terus kalau pusatnya itu kita di Indonesia udah dari tahun 80-an. Jadi kita udah punya ininya sendiri lah, udah punya sistemnya sendiri. Gimana untuk perizinan ada tim legalitasnya sendiri. Kita di unit hanya menjalankan operasional perusahaan saja. Tapi beberapa perizinan yang pernah kita coba perbarui sendiri dibantu oleh tim legal, kayak ya izin usaha, izin lingkungan, terus kita juga ada izin operasional penggunaan genset, izin penggunaan air tanah dan lain-lain. Apa saja yang menjadi kewajiban usaha terkait pajak dan retribusinya, Pak? Kita di sini ya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, karena kita udah punya divisinya masing-masing lah ya. Jadi untuk pajak penghasilan, pajak pada PPN, PPH itu udah ada tim finance yang ngurus gitu. Terus untuk retribusi kita, karena kita ada buang sampah ya ke TPS, jadi kita bayar retribusi setiap bulannya kepada dinas terkait lewat PTSP. Untuk karyawan biasanya perusahaan kasih jaminan apa, Pak? Misalnya BPJS atau asuransi lain? Kita di sini BPJS ada, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Terus ya kita di sini perhatikanlah karyawan kita, misalnya ada tunjangannya, terus ada lemburnya mereka, terus dapat uang makan sehari-harinya. Jadi kita di sini upayakan semaksimal mungkin untuk cover lah semua hak-haknya dari karyawan. Mengenai sanksi apa saja yang dapat diambil apabila tidak menaati peraturan yang berlaku, Pak? Kalau sanksi mungkin sama umum lah ya untuk semua perusahaan. Mungkin kalau masih dalam batas wajar kita coba untuk tegur lisan dulu. Tapi kalau udah satu kali tegur lisan tidak bisa, mungkin kita jalankan surat peringatan. Kita di sini ada berjenjang dari surat peringatan 1, 2, dan 3. Apa manfaat apabila menaati peraturan yang berlaku, Bapak? Nah, di sini karyawannya ada beberapa ya, maksudnya tidak semua karyawan tetap. Untuk mayoritasnya di sini ada karyawan kontrak atau outsource. Jadi kalau misalnya mereka tidak berulah dan segala macam, ya tetap kita pakai. Jadi di sini sistemnya kita per 1 tahun kontraknya. Apa yang menjadi harapan dari para perusahaan terhadap pemerintah terkait aturan, Pak? Harapannya apa ya? Mungkin sejauh ini sih sudah baik lah. Ditambah dengan gubernur ya, kebijakannya udah oke lah. Dia membantu wilayah kabupaten untuk menyerap banyak pendapatan dengan cara kita. Apa yang menjadi beban saat ini yang dihadapi perusahaan, Pak? Beban saat ini, kalau beban dari luar, maksudnya gangguan dari masyarakat sekitar dan lain-lain mungkin sudah tidak ada. Ya kalaupun beban ada, mungkin ya internal kita lah ya. Mungkin gimana cara kita memenuhi produksi dan kebutuhan ayam. Bagaimana prosedur dan syarat dalam mengurus perizinan pendirian usaha di Indonesia, Pak? Kalau yang setahu saya sekarang ya, kita lewat sistem OSS. Sekarang udah OSS itu udah online, jadi kita upload semuanya lewat online lah urusnya. Dan balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kita di sini di unit hanya menjalankan operasionalnya saja. Untuk lebih lanjutnya mengurus perizinannya dan lain-lain itu kita punya tim legalnya sendiri lah. Ya, itu aja sih, Pak, yang ingin kami pertanyakan. Maaf mengganggu waktunya ya, Bapak. Oke, aman. Makasih ya, Bapak. Oke, terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!
everyone.